Baik pemirsa USM TV, bertemu kembali bersama saya Pandu Chandra, melaporkan secara langsung bagi USM News Report. Fenomena saat ini kerap sekali terjadi banyak hal menyerupai berbagai pelanggaran yang sering kita dengar di pemberitaan ataupun di media sosial. Salah satunya tentang pelanggaran atau eksploitasi kerja, di mana di dalamnya banyak sekali ditemukan pelanggaran kasus hingga yang terbaru banyak dari serikat pekerja sirkus yang berbondong-bondong untuk melaporkan. Dan tentu saja kasus ini masih terus didalami dan terus dicari solusi. Tapi pada momen kali ini kita akan bersama-sama mengetahui dari sudut pandang psikologi. Dan saat ini telah bersama saya Ibu Hermiana Veraswati, SPSI MPSI, yang merupakan dosen di Universitas Semarang atau Bu Vesti. Baik, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Mas Pandu. Nah, ini Bu terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kasus yang sedang hangat-hangatnya atau sangat terjadi di dunia kerja, ini eksploitasi kerja gitu. Itu kira-kira melihat atau menyikapi hal ini, seperti apa sih seorang dosen psikologi melihat fenomena ini? Apakah sudah terjadi cukup lama atau seperti apa? Oke. Terima kasih Mas Pandu atas kesempatannya. Menurut kami ya menyikapi peristiwa yang terjadi pada OJ tadi itu, bagi saya itu perlu diapresiasi ya Mas ya. Kalau kita melihat kronologi peristiwanya itu kan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah keberanian untuk speak up gitu ya. Dari para korban dan lain sebagainya tuh perlu kita apresiasi karena tidak mudah untuk berbicara gitu ya, menyuarakan, menceritakan gitu ya apa yang mereka sudah hadapi gitu ya selama rentang waktu tertentu bekerja di sirkus. Karena bagaimanapun mohon maaf nih, orang awam taunya pertunjukan sirkus spektakuler, tapi behind the scene-nya kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi keberanian mereka untuk speak up itu yang perlu kita apresiasi dan perlu kita investigasi dan perlu kita lakukan assessment lebih lanjut. Oke. Melihat tahapan yang telah berlangsung hingga saat ini, Bu, ketika melihat fenomena ini kembali terekspos, sebenarnya kasus-kasus kekerasan seperti ini sudah cukup lama terjadi di Indonesia ataupun mungkin bisa dibilang ini kerap banget dengan durasi yang cepat gitu, atau seperti apa? Kalau apakah fenomena kekerasan ini sering terjadi dan sebagainya, saya pikir kita tidak berani, jangan terburu-buru untuk menjudgment ya. Mungkin indikasi itu ada, tapi karena sekarang kan eranya keterbukaan media sosial gitu ya, awareness terhadap kekerasan itu menjadi luar biasa gitu ya, diperhatikan oleh banyak pihak. Menurut saya itu menjadi momentum gitu ya untuk terbukanya kasus-kasus. Mungkin indikasi-indikasi kayak gitu tuh sudah banyak Mas Pandu gitu ya, terutama yang di sirkus ini. Tapi kan kembali lagi perlu kita tindak lanjuti lebih lanjut gini, supaya bisa terselesaikan semua dengan baik, tentunya dengan independensi ya gitu. Oke. Nah, untuk melihat hal ini Bu, dari kacamata psikologi, dengan terkuaknya kasus ini atau mungkin banyak orang yang bercerita tentang keadaan yang dialami ketika itu, apakah dunia kerja ini menjadi salah satu ranah yang dalam tanda kutip memang berpotensi untuk terjadi kekerasan seksual ataupun kekerasan di dunia kerja, dalam hal ini seperti eksploitasi kerja atau seperti apa? Iya, betul Mas Pandu. Jadi kalau misalnya apakah dunia kerja itu memiliki kerentanan untuk terjadinya kekerasan, saya pikir semua bidang, semua ranah itu juga bisa terjadi kekerasan pada dunia kerja. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa gitu ya. Apalagi dengan perkembangan zaman gitu ya, dengan isu-isu penting yang terjadi di dunia sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya rentan juga gitu ya seseorang menjadi pelaku atau korban sekalipun di tempat kerja gitu. Berarti memang masih memiliki kerentanan yang cukup tinggi gitu ya di dunia kerja. Betul, punya kerentanan dan bisa terjadi itu juga gitu ya di dunia kerja. Oke. Kalau sejauh ini Bu, melihat kondisi mental juga nih yang beberapa kali sempat digaungkan cukup keras gitu kan oleh masyarakat, entah
isu-isu kesehatan mental. Sebenarnya melihat hal ini, menyikapi hal ini, sejauh mana sih peran pemerintah itu hadir gitu dalam menjembatani setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan mental? Menurut kami gitu ya, sebenarnya peran pemerintah sudah sangat bagus ya, sudah sangat responsif gitu ya. Terkait dengan peristiwa Oci tadi kan ada pertemuan gitu ya, pemerintah sudah cukup responsif ya untuk menyikapi aduan-aduan gitu ya terkait dengan kekerasan gitu ya, karena bagaimanapun juga kan pemerintah juga dimonitoring nih sama masyarakat begitu. Dan harapannya kalau kembali lagi nih, Indonesia juga nggak akan menuju Indonesia emas kan kalau nggak produktif juga di generasi mudanya gitu, Mas Pandu. Nah, ini melihat hal ini Bu, sebenarnya kalau di dampaknya seperti apa sih yang ditimbulkan oleh pemicu-pemicu seperti ini atau kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan pekerjaan? Oke, dampaknya banyak sekali nih Mas dan sangat luas gitu ya. Dampaknya salah satunya nih kok secara psikologis ya, seperti yang kita tahu kok tadi pembahasannya ke masalah Oci itu bisa terjadi dampak secara fisik ya, terjadi disabilitas, kecacatan gitu ya. Kalau misalnya kekerasan fisik itu memang sudah dilakukan, kemudian pasti berdampak secara psikologis, secara emosional, trauma yang berkepanjangan, depresi gitu ya. Kemudian bisa juga timbul bunuh diri kalau tidak ada support sistemnya, kemudian rendah diri gitu ya, kemudian harga dirinya menjadi hancur gitu ya, kemudian motivasi untuk bekerja kembali itu juga menjadi turun karena ada trauma dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali dan sangat mendalam gitu Mas Pandu dampaknya. Kalau untuk tantangannya sendiri dalam proses rehabilitasi seperti apa? Tantangannya pertama harus ada support system gitu ya, karena kita melihatnya dari perspektif korban. Bagi korban itu tidak mudah bercerita tentang apa yang dialami, tidak mudah. Jadi perlu pendampingan. Kemudian pendampingan berkelanjutan, kemudian kok di dunia kerja ya regulasi juga mendukung apa tidak gitu ya untuk dilaporkan, kemudian diproses lebih lanjut gitu ya, karena kok misalnya tidak diproses lebih lanjut, kemudian mohon maaf nih pelakunya juga masih ada, itu kan juga nggak bagus gitu ya. Jadi regulasi kebijakan itu juga mendukung, kemudian support system itu sangat berarti sekali gitu ya, karena akan membantu si korban untuk pulih, kemudian kelanjutannya kalau memang perlu diproses secara hukum, nah itu kan perlu kepastian juga gitu. Jadi perlu dukungan juga dari pihak-pihak manajemen dan lain sebagainya begitu Mas Pandu. Berarti memang banyak sekali keterikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam merehabilitasi korban akibat dari kekerasan di dunia kerja ini. Iya betul, dan semua pihak harus bersinergi gitu ya, semua pihak untuk bersinergi. Kembali lagi goalsnya apa nih, kalau misalnya terselesaikan dengan baik gitu ya, maka ya orang bekerja bisa berproduksi secara maksimal, itu kan juga keuntungannya kembali ke negara kita, ke generasi muda gitu. Ini dari Bu Festi ada harapan nih terkait dengan penanganan kasus ini seperti apa nih ke depannya? Harapannya kok yang tadi terkait kasus yang Oci tadi, saya berharap ada independensi, karena saya melihat di situ banyak melibatkan stakeholder yang berkepentingan, jadi perlu independensi gitu ya, supaya bisa diselesaikan secara baik, punya kepastian hukum, dan yang pasti ya pemulihan korbannya juga terus harus didampingi oleh pakar-pakarnya. Jadi akhirnya bisa memberikan stigma yang positif ya untuk masyarakat Indonesia, karena memang kasusnya sudah terblow up dengan baik. Dan harapan saya secara umum bagi masyarakat Indonesia, ya jangan takut ya untuk speak up gitu ya. Karena menurut saya banyak channel-channel nih untuk menyuarakan atau melakukan aduan. Dan kita di psikologi juga sangat dengan terbuka sekali ya untuk bersinergi membantu pemulihan korban dan mendampingi sampai benar-benar korban itu juga bisa pulih gitu dan bisa berproduktif kembali gitu Mas Pandu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama Mas Pandu. Dan saja itu tadi pemirsa obrolan singkat saya bersama dengan Bu Festi, dan saksikan terus USM News Report selanjutnya.